Kalau pengen nyerah kayaknya enggak, tapi kalau capek pasti capek. Agak nggak nyangka juga ya, karena dari awal emang nggak ada planning buat ikut golden ticket. Semangat, rajin, terus apalagi di kelas 12 Breaking udah. news, saving views. Halo Halijers, welcome to podcastnya anak Smanifda, segmen literasi, lembaran prestasi. Kenalin, namaku Ayaya yang akan menjadi podcaster dalam episode kali ini. Grab your snack and listen. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu salah satu siswi SMA 4 Sidoarjo yang berhasil mendapatkan golden ticket di Universitas Airlangga atau UNER. Boleh saya hai dulu dong Kak? Halo semua, perkenalkan aku Bella dari kelas 12L yang diterima di Universitas Airlangga melalui jalur golden ticket, program studi keselamatan dan kesehatan kerja. Wah, keren banget loh Kak Bella. Aku sebagai adik kelas kakak merasa termotivasi banget dan bangga dengan pencapaian Kak Bella. Gimana nih Kak, perasaannya waktu tahu dapat golden ticket? Wah, perasaannya campur aduk ya. Alhamdulillah, senang banget, bangga. Akhirnya aku bisa sampai di titik ini dan agak nggak nyangka juga ya, karena dari awal emang nggak ada planning buat ikut golden ticket dan ternyata alhamdulillah aku bisa lolos melalui jalur itu. Oke, berarti golden ticket ini emang belum di-plan ya Kak? Iya, belum. Oke, tapi kalau walaupun belum di-plan nih, tapi pastinya Kak Bella tahu dong info awalnya ini gimana caranya dapetnya? Ya bener banget. Jadi awal aku tahu ada golden ticket di Universitas Airlangga itu pertama saat aku menghadiri kegiatan AEE yang diadakan UNER juga. Saat itu tahun 2024 ya kalau nggak salah, itu aku kelas 11 dan waktu aku datang ke sana itu banyak kakak-kakak buat ketemu rektor gitu, cari golden ticket. Terus habis itu aku dan teman-teman itu datang ke booth yang ada di sana. Di sana ada booth fakultas. Terus aku juga sempat tanya-tanya buat nantinya mau jurusan ini tuh gimana sih, prodi ini tuh gimana, karena kelas 11 kan kita sudah harus menentukan ya. Iya bener banget Kak. Ya itu akhirnya membantu aku juga nih buat oke, aku kayaknya bidangku di sini deh, fashionku di sini ya. Akhirnya aku memilih program studi itu. Kalau boleh tahu nih Kak, dari tadi Kak Bel kan menyinggung AEE. Kira-kira apa sih AEE itu? Jadi AEE itu Airlangga Education Expo yang memang setiap tahunnya, kalau nggak salah dari 2022 ya, itu yang diadakan sama UNER gitu. Oke, berarti setelah Kak Bel tahu nih info awalnya, pasti dong ada yang menjadi persyaratan dan ketentuan buat kita calon penerima golden ticket. Apa aja nih Kak yang menjadi persyaratan dan ketentuannya? Oke, yang pertama kita harus memastikan kalau kita itu masuk ke dalam daftar siswa eligible yang ada di sekolah. Terus yang kedua, saat kita pemilihan pendaftaran SNBP membuat kartu peserta itu, kita kan ada dua pilihan ya, ada pilihan 1, pilihan 2. Nah, yang pilihan 1 itu kita diwajibkan untuk memilih Universitas Airlangga. Jadi prodi apapun yang ada di Universitas Airlangga itu wajib ada di pilihan 1. Untuk pilihan 2 itu kita bebas mau ambil universitas mana aja gitu. Tapi kalau pilihan 1 dan 2 mau ambil Universitas Airlangga dua-duanya itu boleh banget gitu. Oke, berarti selain pilihan pertama di SNBP harus UNAIR, ternyata kita harus eligible ya Kak buat dapetin golden ticket ini. Benar, karena nanti yang untuk daftar golden ticketnya kita itu pakai kartu peserta SNBP itu. Nah terus tidak hanya itu, nanti kita juga wajib ikut hadir di acara Airlangga Education Expo AE tadi. Jadi wajib hadir, terus presensi juga. Kalau hadir tapi nggak presensi itu percuma ya. Nah ya benar. Terus habis itu nama kita juga harus terdaftar kalau kita adalah peserta AEE gitu. Dan Dan yang terakhir itu kita wajib sertain prestasi. Oke, berarti selain kita harus eligible, kita juga harus aktif ya Kak di kegiatan AEE tadi. Benar. Oke, berarti sekarang kita udah tahu nih info awalnya, kita udah tahu syarat dan ketentuannya. Pasti ada dong persiapannya yang bisa kita lakukan gitu. Oke, jadi di persyaratan terakhir itu kan kita harus ada prestasi ya. Nah, prestasinya itu ada prestasi akademik ataupun prestasi non akademik. Nah, bisa juga prestasi seperti ketua OSIS, terus hafalan Al-Quran, itu bisa banget untuk dicantumkan. Nah, tadi pertanyaan yang selanjutnya
Oh itu Kak, mungkin ini ada beberapa yang mungkin pertanyaan yang sering banget muncul nih di teman-teman. Sebenarnya golden ticket itu bisa nggak sih Kak untuk semua jurusan atau cuma jurusan tertentu aja yang bisa dapetin golden ticket? Semua jurusan yang ada di Universitas Airlangga bisa buat dapet golden ticket. Oh berarti nggak terhalang ya atau kayak terbatas untuk jurusan tertentu ya Kak ya. Jadi untuk semua jurusan kita bisa dapetin golden ticket. Oke Kak. Nah Kak Bella kan sekarang udah dapat golden ticket nih. Menurut Kak Bella masih ada nggak sih persiapannya setelah kita dapat golden ticket atau persiapannya tuh udah selesai sebelum kita dapat golden ticket? Setelah dapat golden ticket yang tahun aku ya, yang tahun ini itu kita tinggal nunggu SNBP-nya aja. Jadi setelah kita dinyatakan kalau kita lulus kandidat golden ticket Universitas Airlangga, kita tinggal nunggu SNBP untuk tahu kita diterima lolosnya atau enggak gitu. Jadi pengumumannya nanti SNBP-nya bakalan lulus gitu tulisannya. Oh oke. Kemungkinan besar masuk, kemungkinan besar lulus gitu. Berarti masih ada persiapan ya Kak setelah kita dapat golden ticket. Jadi masih belum bisa santai-santai aja nih sebelum kita dapat golden ticket. Selesai SNBP baru kita bisa oke santai gitu ya. Terus ini tuh pengumuman SNBP. Oke. Oh ya aku ada tambahan satu lagi buat yang syarat tadi. Syarat yang terakhir itu kan kita harus punya prestasi ya. Aku punya tips nih buat teman-teman semua. Kalau misal yang emang dari kelas 10 mau mendaftar golden ticket, kalau bisa lomba yang kalian ikuti itu linear dengan jurusan yang akan kalian ambil gitu. Berarti kalau lintas jurusan tuh agak susah ya Kak ya? Kalau sertifikat lintas jurusan mungkin bisa, tapi kalau misal sertifikat yang kalian berikan itu selinier dengan jurusan yang akan kalian pilih, otomatis itu bisa jadi poin plus kan. Oh iya benar, berarti kita harus utamain yang selinier dengan sertif kita buat dapetin jurusan di golden ticket tadi. Oke Kak. Sebelum sesi podcast kali ini berakhir, kita menerima beberapa pertanyaan menarik nih Jors dari teman-teman kita yang excited dan antusias terhadap golden ticket ini. Boleh dong Kak Bel dijawab pertanyaannya? Ya. Pertanyaan pertama nih Kak Bel dari teman-teman. Pernah nggak sih ngerasa pengen nyerah waktu ngerjain tugas-tugas akhir? Pengen nyerah? Enggak sih ya. Kalau pengen nyerah kayaknya enggak. Tapi kalau capek, pasti capek gitu. Tapi balik lagi ya, ini kan tugas akhir. Kalau tugas akhir pastinya kita apa nih yang harus kita berikan yang terbaik untuk yang terakhir kalinya. Dan momen-momen ini mungkin yang akan dirindukan ya di masa SMA, tugas akhir itu. Jadi kayaknya ya menyerah sih enggak ya, tapi mungkin capek. Dan tapi balik lagi ya, kita kan pastinya ini terakhir, pasti berikan yang terbaik yang kita mampu, karena itu yang terakhir gitu. Oke. Jadi karena ini tugas terakhir, jadi Kak Bel tetap berusaha gitu ya buat nggak nyerah di tugas-tugas akhir ini, karena ini menjadi salah satu kenangan terakhir di masa-masa remaja. Betul banget kan. Sekarang kita lanjutkan nih pertanyaan kedua. Gimana sih Kak tetap termotivasi walaupun prosesnya panjang dan berat? Termotivasi karena balik lagi ya, kita kan sudah diberi fasilitas nih sama orang tua. Sudah diberi fasilitas mulai dari kita sekolah, terus mungkin ada teman-teman yang les juga. Terus ya kita manfaatkan lah ini dengan sebaik-baiknya, semampu kita berikan yang terbaik, dan itu juga nanti kembalinya ke kita lagi kok. Nanti kalau misal kita sudah berusaha semaksimal mungkin, hasilnya juga buat kita juga. Jadi itu yang bikin aku aku harus selalu belajar, aku harus semangat terus nih buat menggapai mimpi yang aku inginkan gitu. Keren banget Kak Bel. Jadi walaupun dihadang tugas-tugas akhir yang berat banget rasanya, Kak Bel ini tetap ya nggak nyerah dengan prosesnya emang panjang dan berat banget gitu. Oke Kak Bel, ini ada nih pertanyaan selanjutnya. Spill sertif buat dapetin golden ticket. Boleh dong Kak di spill sertifnya? Boleh. Jadi saat pendaftaran golden ticket itu kita menyerahkan maksimal 3 sertif ya. Tapi aku cuma masukin 2 sertif. Sertif yang pertama itu aku juara 2 poster digital yang diadakan oleh Hima K3, Hima Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Airlangga. Terus sertifikat yang kedua aku kasih sertifikat
Green Ambassador dari Green Youth Movement yang diadakan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berarti benar ya yang Kak Bel bilang tadi, ternyata sertif yang selinear itu membantu banget buatin kita dapat golden ticket. Iya benar. Jadi kita harus berusaha ya Kak Bel buat dapetin gimana sih caranya kita dapat sertif yang selinear gitu sama jurusan yang kita mau. Ya mulai dari kalian bisa ikutin Instagramnya prodi yang kalian inginkan. Biasanya kan ada lomba-lomba ya, itu banyak banget. Kalian nggak boleh bosen, nggak boleh capek buat ikut lomba. Dan nggak harus, meskipun aku sering ikut lomba tapi nggak semua lomba itu menang kok. Pasti juga ada blessing-blessingnya gitu lah, Untung-untungan gitu ya Kak. Kayak jadi harus semua dicoba. Kalau menang ya alhamdulillah, kalau misal gagal coba lagi, jangan patah semangat. Jadi harus coba lagi gitu ya Kak ya. Sertif yang Kak Bella cantumin nih kan cuma 2. Itu kalau misal kita cantumin 1 sertif, itu masih kemungkinan nggak sih Kak Bel kita tetap dapat golden ticket? Boleh, masih kemungkinan juga. Tapi perlu diingat ya, karena pesaing kita itu kan bukan hanya di daerah sini aja ya, tapi hampir satu Indonesia. Jadi artinya kita harus lebih memilah juga ya, sertif paling minim provinsi gitu, tingkat provinsi, karena pasti teman-teman yang lain menyertakan sertif lebih sampai internasional bisa jadi gitu kan. Ya benar sih Kak. Jadi kita boleh ya kayak min 2 sampai 3 gitu ya Kak ya. Oke. Ambil sertifikat terkuat kamu. Dan selinear juga ya sama jurusan yang kita mau. Bener banget Kak. Oke. Ada pertanyaan nih Kak terakhir dari teman-teman. Boleh dong kasih 1 pesan singkat buat adik-adik kelas yang sedang berjuang untuk masuk universitas dan mendapatkan golden ticket. Oke, pokoknya kalian harus selalu semangat ya, harus semangat, rajin, terus apalagi di kelas 12 udah mulai kurangin deh ngiseng-ngisengin temen, kita harus mulai berbuat baik. Ya bener banget, kita bener harus kayak selalu berbuat baik dengan siapapun itu, dengan teman sendiri, semua orang-orang yang ada di sekitar. Terus jangan lupa juga buat minta restu, minta doa di orang tua, terus apalagi bapak ibu guru ya, itu doa-doa mereka itu luar biasa sekali. Kalian harus sering-sering minta doa dari mereka. Berarti doa dan restu itu menjadi hal yang paling ampuh ya Kak ya buat kita. Benar sekali. Just keren banget gak sih Kak Bella ini? Ternyata selain Kak Bella ini siswi berprestasi yang berhasil mendapatkan golden ticket di UNER, ternyata Kak Bella ini juga menjadi siswi yang aktif ya Kak dengan mengikuti berbagai lomba. Walaupun memang tidak di semua lomba Kak Bella ini berhasil memenangkan, namun Kak Bella ini tetap tidak menyerah gitu, berusaha lagi gimana sih caranya buat dapetin sertif yang mampu menjadi penunjang untuk kita dapetin golden ticket. Bener Kak Bel? Benar sekali. Gimana sih Kak Bel, boleh gak sih kasih kesan-pesan buat SMA 4 gitu? Oh iya, Gak apa-apa Kak Bel, pelan-pelan aja. bersyukur tau sekolah di sini. Kayak wah rasanya bangga banget karena di sini juga aku belajar banyak hal. Terus fasilitas di sekolah ini juga memumpuni kita ya. Terus bapak ibu gurunya juga baik-baik, ramah-ramah. Terus aku juga mudah memahami apa yang aku pelajarin di sini. Jadi akhirnya aku bisa sampai di titik ini karena mereka semua. Berarti karena dukungan, lingkungan yang positif ternyata berpengaruh banget ya Kak buat kita dalam meraih apa yang kita cita-citakan. Ya oke. Buat Jors yang pengen dengerin episode-episode kita selanjutnya, bisa pantengin IG kita @smanifdajors. See you Jors!